Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sekali-kali tidak. Perkataan yang benar ialah barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun berbuat baik, maka untuknya lah pahalanya di sisi Tuhannya. Menyerahkan diri kepada Tuhan untuk tunduk dengan segenap jiwa dan raga, tidak membantah dari, tidak mendurhakai, tidak menolak kebenaran, lalu dibuktikan dengan kemudian berbuat baik, beramal. Bukan mengakui menyerah kepada Tuhan dengan mulut saja, melainkan mesti ada bukti. Itulah yang akan beroleh pahala dan beroleh surga Allah. Tidak peduli apakah dia orang Arab atau Yahudi, Nasrani atau Sabi'in. Pendirian ini pada ayat 62 pun telah diterangkan. Dan tidaklah ada ketakutan atas mereka. Artinya tidak ada rasa takut akan mendapat azab dan siksa dan murka ilahi karena diri telah menyerah kepadanya sejak semula dan amal pun telah diperbuat. Dan tidaklah mereka akan berduka cita. Tidak akan berduka cita bahwa amalan tidak akan diterima atau usaha mereka akan sia-sia belaka sebab tujuan hidup telah disediakan untuk Tuhan. Aslama wajhahu berarti mereka telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang pasti masuk surga. Aslama menjadi yuslimu dan masdarnya atau pokok kata ialah Islam. Sebab itu orang yang Islamlah yang akan masuk surga walaupun tadinya dia dari Yahudi, dari Nasrani, atau dari musyrik penyembah berhala. Dia tinggalkan ikatan diri dengan yang lain itu. Dia bebaskan diri darinya dan menyerah buat kepada Tuhan. Dibuktikan pula dengan perbuatan. Sehingga walaupun ada orang yang menyebut dirinya telah Islam, tetapi sebutan saja, tidak diikuti oleh amal yang baik, tidaklah akan masuk surga. Tidaklah akan bebas dia daripada rasa ketakutan dan duka cita. Lantaran itu, nama Islam bukanlah nama golongan, bukan nama satu keturunan, dan bukan nama satu negeri. Islam itu ialah sikap hidup. Pendirian yang masuk akal ini bolehlah dibandingkan dengan pendakwaan amani mereka tadi. Mana yang masuk akal dan mana yang benar. Ayat ini telah menyumbat mulut orang yang mengakui dirinya Islam, tetapi hanya mulut saja. Padahal ketaatan kepada Tuhan tidak ada. Bukti amal tidak ada. Pengertian tentang arti menyerah kepada Allah tidak ada. Mereka Islam hanya karena keturunan atau tanda peta belaka. Maka sama sajalah keadaan mereka. Sama-sama amani atau angan-angan dan hayal sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu pula. Dan menjadi pelajaran lagi bagi kita orang Islam. Sekali-kali jangan mengemukakan suatu pendirian kalau tidak dengan alasan. Hattu burhanakum, keluarkan alasanmu, telah menutup pintu taklid turut-turutan dengan serapat-rapatnya. Beragamlah dengan berpikir, pergunakanlah akal, jangan hanya beragama karena pusaka saja.